Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seminggu yang lalu kita baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tetapi apakah arti kemerdekaan hanya sebatas kita bebas dari penjajahan? Firman Tuhan pagi ini memberikan pencerahan bagi kita bahwa kemerdekaan yang sejati adalah kelepasan kita dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus. Sehingga kita semua bisa dapat hidup dalam kasih, bisa hidup dalam kebenaran, dan pelayanan bagi sesama demi kemuliaan Allah. Dalam Injil Lukas ini menceritakan seorang perempuan yang sakit bungkuk karena punggungnya. Dan lamanya sudah 18 tahun. Tidak dapat berdiri tegak. Hidupnya terbelenggu. Tetapi Yesus hadir, melepaskan dan memulihkan. Ini adalah gambaran nyata Allah memberikan kelepasan kepada setiap orang yang percaya yang datang kepadanya. Belenggu dalam kehidupan perempuan yang sakit bungkuk ini, kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, belenggu itu adalah artinya alat pengikat. Alat pengikat, supaya lebih jelasnya, diibaratkan seperti borgol. Borgol dipergunakan untuk mengikat, untuk merantai tangan kita, untuk merantai kaki kita. Dan belenggu ini juga diartikan sebagai rintangan atau ikatan batin. Ketiga makna ini sangat nyata dalam kisah perempuan ini. Perempuan ini bukan hanya sekedar sakit, tetapi hidupnya ditawan atau dibelenggu dalam berbagai aspek. Yang pertama, belenggu fisik. Bisa kita lihat di Lukas pasal yang ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini sebenarnya tragis. 18 tahun lamanya ia tidak mampu menatap langit. Ini menyeratkan beban hidupnya yang tak tertanggungkan. Perjalanan panjang tanpa kepastian pemulihan. Penderitaan jasmani ini melambangkan hidup yang kehilangan arah dan pengharapan. Orang yang bungkuk tidak dapat menatap wajah sesamanya. Menandakan kehilangan relasi sejajar dengan manusia lain. Ia pun tidak dapat menengadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, belenggu fisik bukan hanya persoalan medis. Manusia terkungkung, tertunduk, dan tanpa daya menatap cahaya pengharapan. Yang kedua, belenggu sosial.
Ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Apa reaksi kepala rumah ibadat? Reaksinya adalah dia gusar, dia marah. Dalam konteks ini, kemarahan pemimpin rumah ibadat itu bukan karena mujizat Allah, melainkan karena mujizat tersebut melanggar tafsir mereka tentang aturan Sabat. Perempuan bungkuk ini sudah 18 tahun terpinggirkan karena kondisi fisiknya. Namun ia tetap bersukacita karena dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Pemimpin agama justru memakai hukum Sabat untuk kembali menyingkirkan perempuan tersebut. Perempuan itu tidak dipandang sebagai pribadi yang martabat ilahi, melainkan sekedar objek aturan. Ia dijadikan alat pembenaran sistem keagamaan yang kaku. Yang ketiga, belenggu batin atau rohani. Pada ayat yang ke-16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan karena ia adalah keturunan Abraham? Firman ini menegaskan bahwa penderitaan perempuan ini adalah seperti dimensi spiritual yang tawanan kuasa iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita tadi membaca firman Tuhan, ada disebutkan bahwasanya perempuan ini juga adalah keturunan Abraham. Ini menegaskan identitas rohaninya sebagai umat perjanjian. Secara sosial dan teologis, ia memiliki hak untuk menikmati janji Allah. Bahwasanya perempuan itu juga memiliki hak untuk menikmati janji Allah. Namun kenyataannya, selama 18 tahun, dia hidup seperti budak iblis. Seorang yang seharusnya hidup dalam berkat Allah, malah terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Bagaimana kita bisa melihat belenggu masa kini pada jemaat? Perempuan bungkuk ini pada Injil Lukas bukan sekedar tokoh masa lalu, melainkan cermin bagi kehidupan kita sekarang. Kita mungkin tidak secara fisik, kita mungkin tidak bungkuk secara fisik, tetapi banyak belenggu lain yang membuat hidup kita tertunduk. Tidak berani menatap wajah Allah dan kehilangan sukacita. Adapun belenggu fisik masa kini, di sini saya sampaikan yang pertama, penyakit kronis. Penyakit kronis seperti stroke, kanker, diabetes, kelumpuhan yang membuat orang merasa terbatas dan tak berdaya. Yang kedua, kecanduan fisik. Pengguna narkoba, minum alkohol, itu mengikat tubuh yang membuat seorang tidak bisa hidup sehat. Yang ketiga, kelelahan akibat gaya hidup modern. Kerja yang berlebihan, tubuh bungkuk oleh beban pekerjaan, stres, dan kurang beristirahat.
Orang zaman sekarang bungkuk bukan hanya karena sakit, tetapi karena ditundukkan oleh ritme hidup yang melelahkan. Belenggu sosial pada masa kini, seperti diskriminasi, orang miskin, difabel, minoritas, atau perempuan yang sering tidak dipandang setara. Yang kedua, sistem sosial ekonomi yang menindas. Orang miskin makin miskin, sementara yang kuat makin berkuasa. Yang ketiga, stigma. Penderita HIV/AIDS, ODGJ. Kalau dipanjangkan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Atau narapidana yang sulit kita terima kembali dalam masyarakat. Yang keempat, kekakuan beragama. Aturan-aturan dipakai untuk menghakimi, bukan membebaskan. Manusia sering menjadi objek sistem, bukan menjadi objek yang berharga di hadapan Allah. Selanjutnya kita masuk kepada belenggu batin rohani masa kini. Kalau berbicara belenggu batin masa kini, rasa bersalah yang menghantui sehingga orang merasa tidak layak untuk datang kepada Allah. Rasa takut berlebihan, trauma, kecemasan, depresi yang menawan jiwa. Ikatan dosa, kehampaan rohani, beragama tapi relasi pribadi dengan Allah sehingga hatinya tetap kosong. Banyak orang hari ini hidup sebagai keturunan Abraham atau umat Allah, tetapi merasa seperti budak dosa dan iblis. Jadi, belenggu masa kini adalah segala sesuatu yang mengikat tubuh, sosial, dan roh kita sehingga kita tidak bisa menatap Allah. Dan sesama dengan bebas, mulai dari sakit, diskriminasi sosial, sampai ikatan dosa batin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada Injil Lukas 13:10 sampai dengan 17. Apa yang bisa kita lihat, pekerjaan Allah yang bisa kita lihat. Di sini yang pertama, Allah itu melihat. Ketika Yesus melihat dia, Yesus memulai karyanya dengan melihat. Dunia mungkin tidak melihat, bahkan melupakan, tetapi mata Allah penuh belas kasihan selalu melihat penderitaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memanggil. Yesus memanggil dia. Perempuan yang dipinggirkan justru dipanggil masuk ke pusat perhatian. Allah tidak membiarkan umatnya sendirian. Ia memanggil keluar dari keterasingan menuju kepada perjumpaan. Yang ketiga, Allah menyatakan firman dan kuasanya. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Firman Yesus bukan sekedar kata, tetapi punya kuasa yang menyembuhkan. Firman Allah menembus sakit fisik, sosial, bahkan rohani. Yang keempat, Allah menjamah dan memulihkan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Tangan Yesus yang menyentuh dan memulihkan martabat dan menghadirkan kehangatan kasih.
Yang kelima, Allah membebaskan total. Seketika itu juga berdiri perempuan itu dan memuliakan Allah. Bukan hanya sembuh, tapi ia bebas. Ia bisa menatap ke atas yang tadinya kepalanya tertunduk ke bawah, tapi ia sudah bebas melihat kepada sesamanya, dan juga ia sudah bisa bebas mengadah kepada Tuhan. Dan ia bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara Allah melepaskan belenggu masa kini bagi jemaat? Untuk kita ketahui, Allah mempunyai cara untuk melepaskan belenggu masa kini pada jemaat. Dari pola karya Allah tadi, kita bisa melihat bagaimana ia bekerja juga di zaman sekarang. Dari belenggu fisik, Allah hadir sebagai sumber kekuatan, kesembuhan, dan pemeliharaan. Ia memberikan hikmat melalui ilmu kedokteran dan perawatan kesehatan. Ia menguatkan tubuh yang lemah lewat doa dan pengharapan. Dan ia mengajarkan kita menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Sehingga orang yang letih dan berbeban berat boleh datang kepada Kristus dan mendapat kelegaan. Cara Allah melepaskan belenggu sosial. Allah mengangkat martabat manusia yang terpinggirkan. Kristus mematahkan tembok diskriminasi. Sehingga gereja dipanggil menjadi komunitas yang merangkul dan bukan mengucilkan. Firman Allah membebaskan kita dari sistem yang menindas dan mengajar kita hidup dalam kasih serta keadilan. Sehingga orang yang dianggap kecil oleh dunia bisa merasa bahwa ia berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, Allah melepaskan belenggu batin dan rohani untuk kita sebagai jemaat. Allah menghancurkan kuasa dosa dan iblis melalui salib dan kebangkitan Kristus. Ia mengampuni dosa dan menghapus rasa bersalah. Ia memberikan Roh Kudus untuk mengalahkan ketakutan. Sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang merdeka, bukan budak dosa lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam khotbah ini, setelah saya beberapa minggu mempersiapkan khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi ini, saya teringat dengan kisah seorang ibu yang sakitnya bungkuk karena punggungnya. Di antara kita jemaat juga saya melihat ada beberapa orang tua kita yang karena kondisi fisiknya, tapi itu tidak menghalangi buat orang tua kami. Ada beberapa juga orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, seperti Ibu Nande Meli Buru Tarigan. Sebelum dia pergi, kalau waktu sehatnya dulu, mungkin bisa dia jalan kaki. Tapi walaupun ia sakit, orang tua kita ini berkeinginan, rindu kepada Tuhan dengan menggunakan sepeda
menggunakan kursi roda, menggunakan kursi roda. Itu ada juga beberapa lama itu waktunya dia menggunakan kursi roda, dibantu dengan anak atau cucu sampai ke tempat ini. Itu orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Dan ada juga masih ada orang tua kita yang sampai saat ini masih tetap hadir. Ibu Sumalo Boru Raja Guguk dengan memakai tongkat dia datang kepada gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di sini juga saya lihat Nandewili Boru Turnip menggunakan tongkat untuk datang ke gereja. Ada juga ibu kami Nande Ikutan Boru Tarigan menggunakan tongkat untuk hadir ke gereja. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari semangatnya orang tua kita ini untuk hadir ke gereja? Dia hadir, orang tua kita ini hadir ke gereja menggunakan alat. Tapi kita jemaat yang masih sehat, terutama buat anak-anak kami pemuda, ini menjadi pelajaran buat kita. Lihat orang tua kita yang sudah tidak berdaya lagi. Dia pakai alat untuk datang ke rumah Tuhan. Sama seperti perempuan yang dalam Injil Lukas ini. Kondisi badannya yang kepalanya, badannya bungkuk. Tapi dia datang juga ke rumah ibadat untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi marilah buat kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak kami, pemuda, jangan kendorkan kerajinanmu. Tapi marilah kita semangat untuk hadir, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita sudah diberikan kemerdekaan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Oleh karena itu, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa dan kesalahan kita, maka kita harus hidup memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, termasuk melakukan pekerjaan baik, yang seperti yang sudah ditunjukkan Yesus kepada perempuan yang sakit. Melakukan pekerjaan baik dengan tulus, menjaga integritas dalam perkataan dan perbuatan. Jangan seperti pemimpin rumah ibadat, kelihatannya rohani. Sepertinya dia bisa melakukan apa yang menjadi aturan Sabat. Ternyata dia juga melanggar. Makanya Yesus sebutkan bahwasanya pemimpin rumah ibadat itu adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi kenyataannya tidak. Menyerahkan hidup dan tubuh untuk menyenangkannya. Berarti kita diajak menyerahkan tubuh, menyerahkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Menjaga pertumbuhan rohani. Ini perlu. Agar kita dengan bertumbuhnya rohani, kita bisa menghadapi dunia ini yang penuh dengan misteri. Mendoakan dan mengasihi sesama. Juga ini penting. Buat jemaat kita, mari kita saling mengasihi. Kalau bukan kita lagi yang mengasihi, siapa lagi? Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menghadiri
di saat duka, suka dan duka. Karena ketika kita bisa melakukan mengasihi sesama dengan menghadiri suka dan duka, pasti keluarga dapat terhibur dengan kehadiran kita. Selanjutnya kita mengucap syukur atas anugerah seperti yang dilakukan oleh perempuan yang sakit tadi. Begitu dia mendapatkan kesembuhan, dia memuliakan Tuhan. Tapi ada cerita tentang 10 orang penyakit kusta, dari ke-10 orang yang sakit kusta, hanya 1 orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Yang 9-nya lagi begitu disembuhkan, lupa berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya, hanya kepada Tuhanlah kita datang atas kemerdekaan yang kita terima. Sebelum saya menutup khotbah saya pada minggu pagi ini, kita juga diajak. Yang pertama, mari kita datang kepada Kristus dengan iman. Mari kita hidup dalam firman dan membuka hati bagi jamahan Roh Kudus. Yang ketiga, mari kita gunakan kemerdekaan yang Kristus berikan untuk memuliakan Allah dengan hidup kudus, bersaksi, dan melayani sesama dengan kasih. Amin.